Selamat sore semua. Siang ya. Sore aja udah mau pulang. Oke, Bapak Ibu, selamat siang. Selamat datang di pelatihan batch 2 ini. Kami sangat senang bisa membantu Bapak Ibu semua untuk mensupport Bapak Ibu di dalam pembelajaran eh, menghasilkan karya tulis ilmiah gitu, Bapak Ibu. Nah, jadi pada siang hari ini kita akan sama-sama melihat apa sih sebenarnya yang ada di luar sana dan apa yang bisa kami pakai, yang bisa kita pakai untuk menghasilkan atau mempermudah, saya bilang ya, membuat tugas kita lebih ringan dalam mengerjakan tugas-tugas kita sebagai dosen maupun sebagai eh, penulis riset. Nah, tadi saya juga barusan ngobrol sama Bu Susineti sebagai ketua LPPM yang baru. Nah, dia bilang, wah kayaknya banyak nih yang bisa kita kerjain bareng. Ya, katanya gitu. Nah, ini dia dengar ada pelatihan ini senang juga supaya tujuannya satu setelah itu. Bapak Ibu harus menghasilkan tulisan lebih banyak. Gitu ya. Oke. Baik itu di buku buku apa? UPH Press maupun juga di jurnal. Nah, lalu-lalu kita sudah melakukan pelatihan tentang systematic literature review. Ya, kita mulai dari systematic literature review dan saya mendorong Bapak Ibu semua untuk melakukan penelitian SLR sebagai penelitian yang dipublikasikan. Jadi SLR bukan sebagai alat eh, pembantu di dalam penelitian, tapi SLR sebagai penelitian. Nah, jadi ketika kita mulai melakukan hal itu, kita berharap itu bisa mendongkrak tulisan-tulisan Bapak Ibu di Scopus atau dimanapun itu. Dan saya percaya kalau di font itu sudah melakukan banyak SLR ya. Tulisan-tulisannya udah banyak, menggunakan confidence juga. Ada teman-teman font ya? Ah, di sana. Oke. Mungkin juga nanti kita akan lakukan pelatihan khusus untuk menggunakan confidence. Ya, confidence itu apa? Confidence adalah alat AI juga sebenarnya yang untuk membantu kita membuat systematic literature review dengan mudah gitu ya. Tapi waktunya memang nggak cukup untuk ditaruh di sini, jadi nggak bisa digabungkan. Nah, baik Bapak Ibu, eh, pada siang hari ini kita sebenarnya ingin Bapak Ibu yang lebih banyak mengeksplor. Karena itu kita buat bentuknya dalam bentuk training. Biasanya workshop karena kami yang biasanya kasih contoh kemudian Bapak Ibu nanti bisa iya melakukan di tempat atau nanti next. Tapi di saat ini kayaknya kita akan banyak lakukan supaya Bapak Ibu bisa mengeksplor sendiri AI-nya. Begitu ya. Nah, kita mulai. Ya ini jadi tujuannya ada empat saja, simple. Bahwa kita sekarang mau melakukan sama-sama belajar bagaimana sebenarnya menempatkan AI pada proses penulisan akademik gitu. Ya, di mana kan AI itu banyak sekali Bapak Ibu. Pasti kita nggak awam lagi ya dengan AI. Saya percaya itu. Jadi kita hanya berusaha menempatkan AI mana di tempat proses yang mana di dalam eh, penulisan akademik. Jadi yang pertama itu kita diharapkan kita bisa menggunakan chatbot ya AI itu untuk melakukan pra penulisan. Kemudian nanti kita menggunakan Research Rabbit dan Connected Papers. Ini salah satu AI. Percaya deh, minggu depan setelah saya kasih ini akan lahir lagi AI yang baru. Ya gitu. Jadi ini baru sedikit saja yang saya kasih. Tapi yang similar dengan ini nanti Research Rabbit, Connected Papers itu pasti banyak. Banyak sekali. Ya, nggak ada habisnya. Nah ini tujuannya adalah menelusur literatur akademik yang relevan. Ya, karena Bapak Ibu ketika menulis systematic literature review, biasanya kita punya topik Bapak Ibu. Kemudian topik itu kita bingung apa?
nyarinya kan, menelusurnya yang sesuai dan relevan dengan topiknya, research questionnya. Nah, bisa sih dengan cara yang sudah kita ajarkan menggunakan POP contohnya, publish or perish misalnya gitu, atau mencari lagi dengan menggunakan kalau yang awam menggunakannya Google apa namanya Google Scholar bisa. Tapi itu makan waktu. Belum lagi nanti dari POP kita harus lempar lagi ke Mendeley. Dibersihin datanya, baru di mappingkan dengan Viewer. Ya, itu makan waktu sekali. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mencari dengan satu kata kunci, kita bisa mendapatkan informasi, artikel yang similar penelitiannya. Ya, gitu. Nah, ini ternyata ada hal-hal lagi yang bisa kita pakai selain Viewer, POP, dan seterusnya. Oke. Kemudian yang ketiga, itu ada menggunakan AI untuk membantu membaca literatur ilmiah. Apabila Bapak Ibu sudah baca artikel, maksudnya bukan baca artikel, sudah dapat artikel, itu kalau SLR menggunakan Prisma, itu di atas pasti ribuan step pertamanya. Habis itu step kedua, step ketiga, step keempat itu jadi berkurang. Nanti akhirnya bisa 20-an ya. Tapi sekarang pertanyaannya bagaimana Anda bisa mengevaluasi satu-satu artikel itu yang ribuan itu? Mana yang inklusif, mana yang eksklusif? Kan kita harus bikin boundariesnya di Prisma ya. Ada inklusi, ada eksklusi. Itu buat ditolak atau diterima. Nah, mau nggak mau kita harus baca reviewnya. Kemudian taruhlah kita sudah dapat artikel jurnalnya. Kemudian ada misalnya untuk menjawab research question di SLR kita punya 15 atau 20 apa namanya artikel. Itu pun kita masih tetap butuh membaca satu-satu supaya kita bisa dapat mengklopkan temuannya menjadi rumusan untuk jawaban masalah yang kita sudah rumuskan. Nah, dengan membaca satu-satu itu akan makan waktu banyak banget. Tapi dengan menggunakan chat PDF atau doc analyzer atau menggunakan Drive AI yang dari ChatGPT itu sangat membantu. Kemudian yang keempat, peserta ini kita sama-sama mau belajar bagaimana menggunakan Grammarly, Billboard ini biasa ya, sudah dipakai ya, untuk menjelaskan, mengefektifkan tulisan kita supaya kalimatnya tidak salah. Begitu. Sehingga ketika nanti diterima oleh oleh jurnal tertentu, jurnalnya sudah lumayan bersih bahasanya, udah nggak salah. Ya, begitu. Kita akan fokus pada hal yang satu, dua, tiga. Untuk yang keempat kita udah pernah belajar itu. Saya lupa udah di sesi berapa, tapi kita sudah pernah kasih ke dosen-dosen. Jadi nanti kita tetap pakai, tapi kita akan fokus di satu, dua, tiga. Oke, itu yang kita kerjakan saat ini. Oke, mari kita sama-sama melihat dulu proses penulisan akademik. Ya, itu selalu dimulai apapun bentuknya, buku dan sebagainya, itu ada pre-writing, kemudian itu ada research. Di situ setelah jadi kita drafting menjadi sebuah format yang siap untuk di submit ya. Kemudian ada review. Review itu kalau di bidang saya buku ya itu ada namanya editing substantif, ada yang namanya editing mekanik. Editing substantif itu melihat lagi mana yang perlu dikurangi, mana yang perlu ditambah, mana yang belum sesuai dan seterusnya. Dan baru nanti ada editing mekanik. Itu tentang typo, tentang hal-hal yang salah tulis dan seterusnya itu ya. Nah, itu ejaan dan seterusnya. Nah, ini kira-kira kami coba memetakan hal-hal yang ini AI yang bisa dipakai di area-area penulisan ini. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu di sini tentunya kenal ini Viewer ya. Kemudian ini ChatGPT, kemudian ada Copilot. Kemudian ini yang satu lagi apa ya? Ini apa nih? Oh ya, Gemini ya. Gemini. Nah, ini akan dipakai di pre-writing. Bagaimana kita bisa
menghasilkan research questionnya di situ. Kemudian di research itu kita mulai dengan adanya elicit nanti ini POP, publish or perish, consensus, dan seterusnya. Di sini nanti kita akan belajar. Nah, ini ada research rabbit si kelinci ini yang juga menurut saya perlu dieksplor dengan dalam karena pertama, Bapak Ibu, free. Itu yang pertama, gratis. Yang kedua, tidak terbatas, unlimited. Jadi Bapak Ibu bisa langsung dapat peta dengan hanya memasukkan satu artikel yang kita sebut seed artikel. Bibitnya kita masukkan ke dalam, kita langsung dapat ratusan artikel jurnal yang similar dengan itu. Jadi nggak perlu lagi pakai POP nyarinya. Ya, itu sangat membantu banget. Kemudian di sini drafting pasti ini nanti berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya penulisan. Nah, satu yang menarik mungkin ini ada Obsidian. Yang ini kodenya Obsidian. Memang mungkin kita nggak eksplor banyak, tapi saya lihat potensinya luar biasa untuk para dosen ketika dipakai di pelajaran. Karena Obsidian ini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa terapkan di dalam pencatatan, dia tuh note taking tools, tapi dia bisa membuat peta kognitif dari masing-masing catatan kita bisa berhubungan satu sama lain. Jadi ada seperti mind mappingnya seperti itu. Nah, itu mungkin di lain kali kita akan buka oprek benar-benar tentang yang Obsidian itu ya. Gitu. Nah, kemudian preview. Untuk reviewnya udah pasti kita menggunakan, kan harus baca ya. Berarti ada Mendeley, Zotero, ini untuk dokumentasi. Kemudian untuk mereview lagi, ini ada PDF, chat chat PDF, kemudian sama saya lupa nih, apa ya? Doc Analyzer tadi udah disebutin di depan. Saking banyaknya ya kodenya. Oke, terus yang lanjut ini untuk ini udah pernah dijelaskan bahwa kita bisa pakai Grammarly, Quillbot ya untuk mengecek kebenaran kalimat kita dan seterusnya. Kemudian juga ini ada eh, situs-situs dari dikti yang bisa kita pakai. Oke, sampai di sini ya. Ini kira-kira yang akan kita bahas. Nah, ini coba dipetakan prosesnya seperti ini. Bapak Ibu nggak usah dilihat nanti PPT-nya aja dicek lagi. Ini hanya kita coba untuk melihat bahwa untuk merumuskan rumusan masalah, workflow-nya, itu kita perlu apa sih AI-nya? Kita perlu AI yang jelas, tidak ada alat yang mudah untuk kita gunakan untuk menghasilkan research question. Jadi, kalau kita bisa menggunakan research question-nya menggunakan ChatGPT contohnya, kemudian menggunakan Prisma, kemudian menggunakan R, ya itu statistik R itu Bapak Ibu kalau misalnya menggunakan R itu udah pernah dikasih ya Pak Lawrence dan itu luar biasa begitu kita punya data 3.000 masuk situ kita bisa langsung lihat peta kognitifnya. Jadi kita langsung dapat novelty-nya di mana, research gap-nya di mana. Ya, itu luar biasa. KR dan juga post viewer. Nah, ini dipakai dulu baru kita bisa tentukan research question. Dengan adanya ini kita bisa tahu research gap-nya di mana, yang 3 hal itu ya. Setelah kita tahu research gap-nya di mana, kita tahu novelty-nya, baru kita bisa bikin rumusan masalah yang sesuai. Nah, rumusan masalah yang sesuai itu baru bisa kita tanya, kita perdalam dengan menggunakan ChatGPT, kemudian Copilot, sama Gemini. Begitu. Jadi kalau teman-teman nggak punya research question, nggak bisa tanya langsung ChatGPT. Begitu. Dia cuma bisa ngusulin. Bisa sih ngasih. Cuma saya pikir tanpa adanya analisis terhadap host viewer atau menggunakan R untuk melihat novelty dan research gap-nya, maka rumusan masalah kita mungkin akan jadi masalah ya begitu, bermasalah. Jadi teman-teman itu yang kita pakai, kemudian masuk ke sini, kita bisa apa dengan ChatGPT, Gemini dan ini dan Copilot? Kita bisa minta draft, Bapak Ibu. Draft penelitiannya. Jadi kalau saya mau bikin penelitian atau bikin artikel, apa yang bisa saya bahas? Pasti udah pakai semua. Ya kan?
Nah, kemudian kita baru masuk ke Grow Collections. Di sini ada pertama, kita harus tahu dulu bagaimana cara cari artikel sheet-nya. Supaya kalau udah dapat satu aja, kita bisa masukkan di Research Rabbit dan kita akan dapat banyak. Nah, caranya kita bisa pakai ini ya, POP, Google Google Scholar, konsensus dan seterusnya. Baru nanti ketika dapat satu artikel sheet-nya, bibitnya itu, baru kita tanam di Research Rabbit dan jadi pohon. Jadi pohon yang sama. Kita udah nggak pusing-pusing lagi. Udah dapetin tuh semua, ada ratusan. Bisa begitu. Nah, setelah itu baru kita dokumentasikan di Zotero, ya. Kenapa Zotero tidak Mendeley? Boleh aja. Karena Zotero itu bekerja sama dengan Research Rabbit, Bapak Ibu. Jadi kok untuk nanti cari teks, untuk cari artikel di Research Rabbit, kita bisa langsung dapetin dari Zotero. Apabila Anda sudah punya Zotero, Anda simpen tuh artikelnya, itu akan terkoneksi ke Research Rabbit dan seterusnya. Mendeley belum, ya. Nah, kemudian setelah dicek di sini, dokumentasi bisa pakai Zotero, bisa pakai Mendeley, atau bisa direkap Excel, kita akan mulai ke membaca. Membaca, Bapak Ibu, kita sudah, kalau manual ya, nggak pakai art, kayak gini AI, saya selalu pakai sistemnya SQ3R. Ya, itu masih update lah sampai sekarang. Ya, SQ3R. Tapi kalau udah pakai AI, nggak perlu lagi sistem kayak gitu. Kita langsung saja masukkan PDF yang sudah ada ke chat PDF dan langsung kita tanya si mesinnya, temuannya apa sih? Nanti kan dia langsung kasih halaman berapa, tadi dia kasih temuannya ada di halaman segini. Kemudian teori apa yang dipakai? Tadi kasih tahu grand teorinya, gitu. Kemudian future research-nya apa? Oh, ini nih yang belum. Kekurangannya apa? Nanti dia kasih tahu. Ya, bagi yang sudah pernah pakai bisa di-refresh lagi. Tapi kalau yang belum nanti silakan kita coba sama-sama di latihan. Habis dari situ, kita masuk di analisis, Bapak Ibu. Nah, di analisisnya ini kita perlu alat-alat bantu seperti Smart PLS yang sudah diberikan hmm, sebelumnya ya. Sebelum ini ya. Oke. Sama Pak Andri Wijaya waktu itu yang kasih mengenai Smart PLS. Ini gratis sampai 100 ya penelitiannya. Kalau mau pakai 100 responden gratis, Pak Ibu. Kemudian ini Envivo. Nah, ini tidak gratis. Ini emang agak mahal. Nanti kita bisa kerjasama ya. Envivo mungkin kita sediain juga. Nah, kemudian nanti masuk ke apa namanya drafting. Yang tadi pakai alat-alat untuk menulis dan memastikan itu benar, baru masuk ke editing. Selesai. Gitu kira-kira. Jadi selama proses itu, sebenarnya Bapak Ibu bisa memanfaatkan banyak sekali aplikasi AI. Gitu. Ya. Oke. Oke, ini ada kita taruh di sini adalah Zotero. Silakan Bapak Ibu sebagai awal, Bapak Ibu sudah menginstal Zotero-nya? Ada yang belum? Nah, yang belum boleh Bu, ini diikutin linknya, kemudian diinstal Zotero. Zotero 6. Zotero itu dulu saya pakai Zotero, tapi waktu itu karena Dikti meminta kita untuk pakai Mendeley, maka ganti ke Mendeley. Tapi sebetulnya Zotero itu benar-benar berdiri sendiri ya, bagus di luar monopolinya Elsevier ya, gitu. Karena kalau Mendeley Elsevier tuh udah masuk di situ. Jadi Zotero walaupun terkadang diremehkan karena orang lebih banyak bendera flagshipnya lebih banyak terkenal pakai Mendeley, tapi Zotero nanti punya satu fitur bagus. Dia bisa cari PDF langsung dari Zotero-nya, gitu. Sementara di Mendeley dulu ada fitur itu tapi dihapus, ya.
Sudah semua? Sedang. Oke. Yang lain Bapak Ibu, sebelah sini sudah ya? Oke. Ya. Nanti kita mungkin latihannya pas di pelatihan kan. Nanti Zoteronya yang penting sudah diinstal, Bapak Ibu udah punya akun. Baik, Bapak Ibu, ini kita langsung masuk ke skenario pelatihannya ya. Jadi kita pakai supaya bisa mewakili hubungan kebijakan lingkungan dengan perilaku konsumen. Nah, ini yang akan kita pakai. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau masukin pertanyaan di dalam konsensus atau di dalam Research Rabbit atau di apa, nanti pakainya ini topiknya. Ya, kita akan ini sama-sama. Nah, memulai pre-writing-nya dengan uh, ChatGPT. Pasti semuanya udah nggak asing lagi dengan ChatGPT. Jadi kita akan refresh aja. Kalau ada yang ikut kelas kita juga, waktu itu bicara masalah bagaimana to create itu prompt ya, membuat prompt yang baik. Nah, jadi kita tidak meminta ChatGPT untuk bikin paper, tapi kita minta dia untuk bikin outline dan brainstorming sehingga kita bisa melakukan composing artikel dengan lebih baik menggunakan guideline dari ChatGPT. Nah, bagaimana caranya ketika akan meminta research questionnya udah dapat, kemudian saya mau minta tolong buatkan saya outline ya untuk artikel saya, apa-apa saja yang perlu, begitu misalnya. Nah, jadi prompt engineering-nya itu Bapak Ibu bisa singkat ya menggunakan RFTD. Ya, R-nya itu role. Minta si ChatGPT bermain sesuai role yang kita mau. Ya, ChatGPT, Anda adalah seorang misalnya apa peneliti yang sudah, nah gitu. Nah itu ChatGPT boleh dikasih role seperti itu. Kemudian juga ada framing. Framing itu menjelaskan apa yang perlu dibuat. Topiknya dibatasi pada apa. Ya, itu framing. Kemudian nanti ada yang namanya eh, task, ya. Tasknya itu tugas yang lebih spesifik lagi. Dari topik itu disuruh bikin apa ChatGPT-nya, gitu ya. Habis itu terakhir details, keterangan bisa yang belum terlengkapi supaya ChatGPT-nya nggak salah. Nah, contohnya begini. Nah, ini kalau menggunakan topik yang tadi ya, menggunakan topik kita tadi. Jadi kita bisa bertanya pada ChatGPT, halo ChatGPT, Anda akan berperan sebagai peneliti handal dalam penulisan akademik. Ini adalah yang kuning itu role. Jadi kita katakan dia akan main sebagai apa. Begitu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan framing. Framingnya harus jelas. Dia harus bikin apa? Literatur review tentang pengaruh kebijakan lingkungan terhadap perilaku konsumen. Nah, itu topiknya. Dia harus ada. Kemudian task. Tugasnya dia apa? Buat outline untuk artikel. Itu tasknya. Kemudian keterangannya details ya. Itu menggunakan struktur IMRAT dan jelaskan apa yang harus dilakukan di setiap poinnya dalam satu kalimat. Nah, itu ceritanya kalau mau lengkap. Tapi ya, Bapak Ibu, tadi saya sudah cek menggunakan prompt ini atau menggunakan prompt yang lebih simpel, itu ternyata tidak jauh beda. Jadi ketika kita mungkin ini harus dipakai kalau Bapak Ibu masih menggunakan ChatGPT 3,5 tuh. Ya, kalau sekarang saya pakai ChatGPT 4 dan saya sudah pakai 4.0 ya, udah keluar ya 4.0. Nah, yang terbaru lagi. Itu jauh lebih cerdas lagi. Jadi gampang ya, apalagi pakai Copilot itu sangat mudah ya, begitu. Jadi kalau menggunakan ini terutama ini dipakai seperti ini detail kalau Bapak Ibu misalnya mau menggunakan Sora.
misalnya, ya, saya ya, oh, bukan. ChatGPT 4 itu kan bisa menggunakan banyak aplikasi. Nah, misalnya Bapak Ibu mau bikin gambar video, film dengan menggunakan Sora. Bapak Ibu harus membuat sedetil mungkin sehingga dia bikin filmnya tepat seperti apa yang Bapak Ibu inginkan. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu bikin video lagi, tinggal suruh aja dia bikin. Ya, ini misalnya backgroundnya kota tahun 80-an, tahun 90-an di mana dan seterusnya. Nanti dia akan create seperti itu. Oke, ini yang penting. Ini prinsip ya yang bisa kita pegang bahwa kita minimal kita punya role, framing, task dan details. Sampai sini jelas ya, Bapak Ibu. Oke, sekarang latihan. Latihan nih ya. Latihan pakai 3,5 ya. Ya, latihannya pakai ChatGPT 3,5 Bapak Ibu. Silakan dibuat kira-kira eh, tadi menggunakan tadi kira-kira kita perlu outline-nya. Outline-nya ada berapa yang nanti dia akan minta. Kemudian kita akan buat artikel kita seperti sesuai dengan outline tadi. Silakan dikerjakan di latihan yang pertama. Ya, jadi ini pelatihan yang pertama sudah dibuka, Bapak Ibu. Ada Microsoft Word-nya ya di Moodle. Nah, ini kerjakan, buatlah prompt untuk ChatGPT membuat sebuah outline struktur tulisan akademik menggunakan struktur yang tadi kita sudah sama-sama lihat, role, framing, task, dan details. Nanti kalau sudah digabungin nih, role-nya apa, framing, task, details, baru di prompt yang digunakan jadi keseluruhannya apa. Gitu ya. Hasilnya ditaruh. Ini kan outline yang dihasilkan, kemudian contoh rumusan masalah yang dihasilkan. Coba dari situ kira-kira apa saja yang si ChatGPT butuhkan, yang diusulkan ke kita untuk menjadi poin-poin yang penting untuk yang mungkin bisa jadi masukan bagi kita untuk memperkuat rumusan masalah kita. Jadi rumusan masalahnya apa? Silakan. Kalau ada yang butuh bantuan silakan ya, Bapak Ibu. ChatGPT 3,5 masih gratis ya. Jadi oke, ini proofread aja ya. Apa nih namanya skill skill proof aja bahwa teman-teman sudah bisa menggunakan prompt gitu untuk membuat outline. Silakan. Yang penting dicobain. Nah, jadi Bapak Ibu sampai di latihan kerjanya itu kan diminta sampai ada rumusan masalah. Kan tadi outline-nya kan sebetulnya sih outline-nya sudah dapat, ya kan? Kemudian kalau mau ditanya, jadi dari konteks di atas kan dia ingat ya apa yang sudah kita tanya. Jadi dari konteks itu rumusan masalah apa yang Anda usulkan? Misalnya, nanti dia akan kasih usul beberapa rumusan masalah buat kita kerjain. Nah, kalau mau diambil dari situ ya boleh. Tapi kalau yes. Oke, kita lanjutkan ya. Sepertinya sudah. Malah sudah ada yang meminta rumusan masalah langsung. Jadi kita lanjut ke berikutnya, yaitu menelusur literatur ilmiah. Sekarang Bapak Ibu sudah tahu
rumusan masalah yang diusulkan tadi satu sama ChatGPT. Jadi terakhir kalau belum sampai ke situ, tanyain aja ChatGPT-nya dari artikel di atas atau dari outline di atas, usulkan beberapa rumusan masalah yang tepat begitu. Nah, nanti rumusan masalahnya diusulin. Tapi sekali lagi ya itu mesin ya. Jadi mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan kita pada saat kita mau meneliti sesuatu. Dah, sekarang kita masuk ke sini. Menelusur literatur ilmiah. Tadi kita sudah dapat rumusan masalah. Kemudian sekarang kita melakukan yang namanya semantic search. Nah, semantic search adalah sebuah penelusuran yang selalu dikaitkan dengan melihat konteks dari kata kunci yang kita masukkan. Ya, gitu. Jadi misalnya kata banks. Banks kalau dimasukin dalam bahasa Inggris bisa jadi sungai atau bank gitu. Nah, dia akan mencoba melihat penelitian ini mengenai apa ya? Gitu, ya. Contoh cancer di kedokteran. Cancer tuh sama dengan bintang horoskop. Jadi kalau dibuka, dia bisa jadi cancer itu sebagai penyakit atau cancer sebagai horoskop. Makanya penting untuk mencari AI yang mampu membedakan ini. Dulu saya masih ingat Google itu masih bodoh, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau saya masukin rumah sakit, dia cari rumah sakit dan rumah sakit. Jadi dapetnya tiga. Makanya dulu saya harus pakai apa? Konteks gitu. Ya, nyarinya. Tuh 20 tahun yang lalu masih kayak gitu tuh algoritmanya. Akhirnya sekarang nggak perlu lagi. Ya, karena dia udah pinter. Nah, sekarang kita coba mau mencari semantic search dengan menggunakan seed article. Nanti dia akan cari sendiri. Seed article ini adalah penelitian terdahulu yang dijadikan benih untuk menelusur penelitian yang mirip, Bapak Ibu. Jadi kalau di bab 2 biasanya kita minta anak-anak tulis penelitian-penelitian atau SOTA ya, state of the art. Itu biasanya cari penelitian yang pernah ada dari tahun berapa sampai tahun berapa mengenai ini. Nah, kalau nggak pakai AI, kita nyari satu-satu tuh dengan kata kunci. Kata kuncinya aja belum tentu benar. Misalnya cancer. Kalau saya nggak akan cari cancer, carinya pasti karsinoma misalnya. Atau bahasanya pakai thesaurus di kedokteran, apa namanya, MES, ya, medical subject heading, begitu. Nah itu punya sendiri, mereka punya subject heading sendiri. Nah jadi kalau kita bisa menemukan kata yang benar-benar mewakili, maka kita akan dapetin artikelnya. Tapi kalau enggak, biasanya susah. Banyak yang sama, yang enggak jelas. Nah ini kita coba untuk mencari sheet artikel, satu aja, dengan menggunakan AI yang antara tiga ini. Ini semua berbayar Bapak Ibu. Tapi banyak juga yang tiga-tiganya kayak premium. Artinya bisa dipakai bebas dalam batasan tertentu. Tapi kalau sudah melewati batasan itu kita mesti bayar. Bayar. Ya. Oke, ini ada Elicit. Saya udah pernah pakai. Ini bagus banget Elicit. Jadi ketika kita masukkan satu, kita tanya di situ. Coba berikan saya artikel tentang eh, apa namanya? Christian education. Nanti dia akan cari banyak. Nah, dari situ kita bisa taruh berapa yang kita mau. Nanti Elicit akan kasih, misalnya kita mau findings-nya. Berarti dari 7 artikel yang kita dapat itu findings-nya langsung dikeluarin. Yang artikel A ini, artikel B ini, artikel C ini, dan seterusnya. Jadi kita udah bisa langsung lihat. Ya. Kemudian ada konsensus, ini juga sama. Lebih mahal, lebih murah sih dari Elicit ya. Nah, di sini ada generatif dan ekstraktif, Bapak Ibu. Bedanya gini, kalau ekstraktif itu dia langsung diambil dari teks yang ada di dalam artikel jurnalnya. Jadi dia nggak bisa membuat sebuah penggabungan, konsep, dan sebagainya. Tapi kalau generatif, dia bisa browsing dari semua isinya di artikel itu,
kemudian dia gabungkan dan dia simpulkan. Nah, itu generatif. Nah, itu jadi ada yang fungsinya generatif, ada yang fungsinya ekstraktif, ya. Nah, sekarang kita mau coba ini ada elicit konsensus size space. Nah, ini contoh. Kita mencari kalimat what technologies are used to support Christian education, teaching and learning. Maka dia akan cari ada 4 papers yang paling top di atas. Nah, kemudian sama dia langsung dibikin sotanya, state of the art-nya langsung. Diurutin kan dari ini sudah pernah ngomong ini, kemudian ini pernah disebut ini dan seterusnya. Ini dari dia bikinnya. Ya. Setelah dilurusin, kemudian setelah kita udah dapat ini kesimpulannya, baru kita bisa lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya yang luar biasa. Bapak Ibu bisa lihat di masing-masing ya, yang pakai Zoom. Jadi hasilnya itu bisa mengeluarkan sesuai apa yang kita mau. Kita mau findingnya, nanti akan dicek tuh dari 4 artikel itu findingnya apa aja. Abstrak summary-nya satu-satu dibahas. Artikel 1 ini, artikel 2 ini, artikel 3 ini. Kemudian main findings, artikel 1 ini, artikel 2 dan seterusnya. Kemudian metodologinya. Kalau yang nggak ada metodologinya langsung ketahuan di situ. Ya, karena untuk SLR harus ada metodologi. Kalau nggak ada metodologi berarti itu dibuang, eksklusif, dibuang. Nah, ini sangat membantu Bapak Ibu untuk kita. Jadi kalau ada beberapa artikel dimasukkan satu kali, ada 7, itu dia akan cek summary-nya apa satu sampai 7-7-nya. Begitu. Jadi kita langsung bisa banding. Oh ini tentang ini. Oh main finding-nya ini. Oh metodologinya ada yang nggak ada nih. Artikel 3, artikel 4 dan seterusnya. Sampai sini paham Bapak Ibu untuk ininya? Oke. Ini contoh di elicit ya. Kemudian ini konsensus. Nanti Bapak Ibu boleh buka sendiri ya. Ini baru contohnya aja supaya Bapak Ibu lihat. Nah, konsensus itu hampir sama. Kita masukkan dulu pertanyaannya. Tadi kan Bapak Ibu sudah punya pertanyaan yang dari si ChatGPT tadi. Itu bisa ditanyakan ke sini untuk dapetin artikelnya. Nanti dapat artikel ya, dapat artikel yang tentang ini. Nah, itu kita jadikan seed artikel yang nanti akan kita masukkan di Research Rabbit gitu. Nah, jadi setelah Bapak Ibu dapat di sini, nah, Bapak Ibu bisa memasukkan ini konsensus. Oh, mirip sih konsensus itu kita bisa lihat apa namanya, kita bisa mainin juga pertanyaan ini bisa kita cari selain dari konsensusnya langsung, kita juga bisa aktifkan synthesize sama Copilot di sini. Ya, jadi ada Copilot ya. Kalau ini diklik kita nyalakan, maka konsensus ini akan nyari juga melalui Copilot sama synthesis. Ya, prinsipnya 3 aplikasi ini sama, Bapak Ibu. Ya, ini sama. Kemudian ini juga ada size space. Size space juga sama. Tanya dulu dimulai dengan pertanyaan. Kemudian nanti kita akan menghasilkan seperti ini sama. Ini ditanyain, ini papersnya. Kemudian ditanyain insight-nya apa. Kemudian kita bisa tambahkan di sebelah kanan kita mau tanya apa. Misalnya methods use atau apa namanya, summarize abstract. Resultnya berapa? Responden dan seterusnya mau ditanyain bisa. Ya, ntar langsung keluar di situ. Hampir sama. Oke? Nah, sekarang kayaknya kita bisa latihan. Belum. Langsung latihan? Oke, latihan kedua ya. Nah, Bapak Ibu nanti kalau sudah dapat artikel, Bapak Ibu cari dulu deh. Nanti kalau sudah dapat artikelnya, Bapak Ibu hanya perlu ini, copy DOI-nya. Ya,
Digital Object Identifier. Kalau itu sudah di copy, baru dimasukkan ke Research Rabbit. Nah, udah sekarang Bapak Ibu boleh cari dulu menggunakan yang tadi. Semua aplikasi tadi bisa dipakai dengan menggunakan Google akun. Jadi kalau Bapak udah punya Google akun, mau masuk di mana aja bisa itu. Tiket terusan sama. Iya, itu tidak dibatasi. Bapak Ibu, itu memang pertanyaannya agak banyak ya. Karena itu untuk promo dia.